Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, selamat datang di Aflah Zaman Channel. Dalam agama Islam, sholat adalah tiang agama yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan sholat adalah hal yang sangat baik dan mulia, namun tidak lantas menjamin seseorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu diungkapkan dalam suatu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau ditanya diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya." Hadis riwayat Tirmizi. Rajin sholat harus diikuti dengan menjaga akhlak serta hubungan sesama dengan manusia agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja penyebab orang rajin sholat tapi jauh dari Allah? Apa saja penyebab sholat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tonton videonya sampai selesai agar tetap di jalan yang lurus. Orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholatnya diterima dan dilipat-lipat seperti dilipat-lipatnya kain usang dan kotor. Lalu sholatnya itu dibantingkan ke wajahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya." Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Dalam mengerjakan sholat, kita tidak boleh lalai. Maksudnya adalah kita mengetahui maksud dari apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan sholat lainnya, maka hanya akan memperoleh payah dan letih. Orang yang seperti ini merasa dirinya sholat, tetapi pada hakikatnya tidak sholat dan tidak mendapatkan hikmah dari Allah, sehingga sholatnya justru membuatnya jauh dari Allah. Rasulullah telah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar tetap konsisten menebar syiar Islam dan berbagi ilmu yang bermanfaat dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Orang yang suka menggunjing orang lain. Salah satu penyebab orang masuk neraka adalah mereka suka membicarakan keburukan orang lain, termasuk orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain akan ditempatkan di neraka Saqar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Muddathir ayat 42-46 yang artinya, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar atau neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan." Dalam ayat lain, Allah juga telah berfirman mengenai orang yang suka menggunjing orang lain. "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.
Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Orang yang acuh pada sesama. Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri pada Allah adalah sifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama orang yang sedang kesulitan. Orang dermawan akan memperoleh kenikmatan dalam sholat, dijaga malaikat, dan diberi cahaya dalam kegelapan. Allah telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat dari orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaranku, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, yang tidak mengulangi maksiat kepadaku, yang mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan yang mengasihi orang yang ditimpa musibah. Cahayanya bagaikan cahaya matahari. Aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Aku perintahkan malaikat menjaganya. Aku jadikan cahaya dalam kegelapannya. Aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Perumpamaannya dibandingkan dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai daripada seorang alim yang bakhil." Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang ria. Sebab pertama yang mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapat azab, bahkan menghuni neraka, adalah karena ria. Hal ini terjadi karena semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia bukan untuk mencari ridha Allah, namun hanya untuk pamer atau ria dan ingin mendapat pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 142. Orang yang suka berdusta. Berdusta adalah salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Meskipun hanya kebohongan kecil, tetap dianggap sebagai dosa besar. Jika seseorang rajin sholat dan beribadah, namun lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata karena kebohongan itu menghapus amal yang dilakukannya. Jika dia mati dalam keadaan belum bertaubat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105. Semoga kita semua dijadikan golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah, sehingga kita mendapatkan ridhonya serta pantas menjadi penghuni surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin.